Soimah, istri Udin pergi ke dokter kandungan untuk periksa. Waktu dokter mau periksa bagian dalam, terjadi percakapan. Hati-hati periksanya ya dok, saya masih perawan loh. Loh, katanya ibu sudah kawin cerai 3 kali, mana bisa masih perawan? Gini loh dok, mantan suami saya yang pertama ternyata impoten. Oh begitu, tapi suami ibu yang kedua tidak impoten kan? Betul dok, cuma dia gay, jadi saya tidak pernah diapa-apain sama dia. Lalu suami ibu yang ketiga si Udin tidak impoten dan bukan gay kan? Betul dok, tapi ternyata dia itu orang partai. Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu? Dia cuma janji-janji saja dok, tidak pernah ada realisasinya. Jadi cuma dicontreng aja, gak dicoblos. Suatu malam, Udin yang sudah berusia 85 tahun telepon ke dokter pribadinya. Dokter, ada yang aneh dengan toilet saya. Setiap malam waktu saya mau kencing, lampunya langsung nyala sendiri begitu saya buka pintunya. Sang dokter menjawab, Mbah istirahat saja deh, nanti saya perbaiki. Kata si dokter, mencoba menenangkan Udin. Karena merasa ada yang aneh, kemudian si dokter menelpon keluarga si Udin, dan yang ngangkat putri bungsunya, Soimah namanya. Halo Dik Soimah, tadi mbahmu memberitahu bahwa lampu toiletnya langsung menyala saat pintunya dibuka. Apa memang kamar mandi dipasang lampu otomatis? Mendengar hal ini, Soimah langsung berteriak, Mamah, Kakak, Embok Ijah, Papa kencing di kulkas lagi tuh. Pada suatu hari Udin datang ke tempat praktek psikiater ternama. Dengan penuh emosi dan jengkel Udin menceritakan semua yang berkaitan dengan istrinya kepada psikiater tersebut. Dan dengan tenang psikiater ternama tersebut menangani kliennya. Gimana saya tidak emosi dok? Istri saya memang cantik dan seksi, tapi bodohnya setengah mati. Tapi dari hasil analisa saya selama ini, kalau kalian berdua merupakan pasangan yang saling berjodoh, jawab psikiater santai. Kok bisa? Maksudnya dokter gimana? Begini, Bapak mau menikah dengan istri karena penampilannya yang cantik dan seksi. Sementara istri Bapak mau menikah dengan Anda karena memang bodohnya setengah mati. Di hari pertama masuk sekolah Udin mendapat hukuman dari gurunya karena datang terlambat dengan berlari mengelilingi ruangan kelas sebanyak 2 kali. Setelah itu, Udin dipanggil berdiri di depan kelas menghadap teman-temannya. Dengan nafas masih tersengal-sengal Udin mengikuti perintah gurunya. Coba sekarang ceritakan kepada kami semua, kenapa kamu datang terlambat masuk sekolah di hari pertama ini? Maaf Pak, maaf teman-teman, tadi Mamak sama Bapak berantem di rumah, jawab Udin dengan polosnya. Terus kamu tungguin kedua orang tua selesai berantem? Tanya sang guru dengan penasaran. Saya tunggu sepatunya Pak, yang kiri dipegang Mamak, yang kanan dipegang Bapak. Suatu pagi, Soimah bercerita pada suami soal mimpinya. Semalam ia bermimpi suaminya memberikan sebuah kalung berlian di hari ulang tahun pernikahan mereka. Bagaimana pendapatmu soal mimpiku? Kira-kira apa artinya? Tanya wanita itu pada suami. Kau akan segera mengetahuinya sayang. Jawab suaminya. Malam harinya, si suami memberikan sebungkus kado untuk istrinya. Dengan berdebar-debar, sang istri membuka kado perlahan-lahan dan isinya adalah sebuah buku berjudul Arti-Arti Mimpi. Suatu hari Udin terburu-buru mengantar putranya ke sekolah. Saking terburu-burunya, ia pun menerobos lampu merah. Waduh, sepertinya ayah baru saja melanggar lampu merah, kata Udin. Tidak apa-apa ya, kata putranya. Mobil polisi di belakang kita juga melakukan hal yang sama. Joko pergi ke toko kue dan melihat berbagai jenis kue yang dijual di situ. Di etalase, ada kue coklat, kue keju, kue apel, dan kue udin. Kue udin itu kue seperti apa? Tanya Joko kepada pelayan. Kue pisang Pak, kata pelayan tersebut. Lalu mengapa itu disebut kue udin? Karena tadi Pak Udin menelepon untuk memesannya. Jelang bulan Agustus, sebuah warung bakso membuat sebuah promo. Siapa saja yang punya nama Agustus, mendapat gratis makan bakso. Syaratnya adalah menunjukkan KTP. Suatu hari, terjadi keributan di warung tersebut. Usut punya usut, ada pembeli yang marah karena tidak mendapat kesempatan promo gratis itu.
Orang itu terus ngeyel, padahal namanya bukan Agustus. Lo nama sampean kan bukan Agustus, kata penjual itu. Tapi kan namaku Barjuli. Sampean pasti tahu, dari dulu Barjuli itu ya Agustus. Masak Desember. Udin adalah seorang pensiunan angkatan laut yang bekerja di sebuah perusahaan kayu. Dia bekerja dengan telaten dan disukai oleh bos serta teman-temannya. Meskipun begitu, dia selalu datang terlambat 3-5 menit setiap hari. Karena itu akhirnya si bos memanggil Udin ke ruangannya. Selamat pagi Pak. Apakah ada masalah dengan pekerjaan saya? Tanya Udin. Tidak Pak. Saya senang dengan hasil pekerjaan Bapak. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap hari datang terlambat? Tanya si bos. Saya memang masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu Pak, jawab Udin. Oh, bagus kalau begitu. Saya cuma heran, Bapak kan pensiunan angkatan laut, tapi kenapa sering terlambat? Memangnya Bapak tidak ditegur bila datang terlambat? Tanya si bos penasaran. Tidak Pak, setiap saya datang, mereka hanya bilang selamat pagi Jenderal, begitu Pak. Suatu hari, di depan sebuah kafe di Bandung terdapat kerumunan warga. Kebetulan ada Udin, seorang wartawan yang lewat dan mengira ada kecelakaan di situ. Dia pun berusaha menerobos kerumunan supaya dapat melihat kejadian dengan jelas. Sebuah ide pun terlintas di pikirannya. Tanpa menunggu lama dia segera mempraktikannya. Permisi, saya saudara laki-laki korban. Tolong beri jalan kepada saya, ucap Udin dengan percaya diri. Orang-orang akhirnya memberikan dia jalan. Si Udin pun merasa senang karena idenya berhasil. Namun, kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak bertahan lama karena ternyata yang menjadi korban kecelakaan adalah seekor anjing. Suatu hari Udin ditangkap karena kedapatan nyolong HP. Kenapa kamu mencuri HP? Saya nggak mencuri HP Pak. Loh, ini buktinya. Kata polisi menunjukkan HP yang dicuri. Saya cuma nyuri sarung HP Pak. HP-nya ke bawah. Suatu hari seorang manajer berbicara dengan Udin yang bekerja sebagai staf HRD. Perusahaan kita membutuhkan satpam yang tegas dan kredibel. Syaratnya wajahnya harus terlihat galak, ditakuti orang, dan tak kenal kompromi. Di antara pelamar kerja, adakah kandidat yang memenuhi kriteria tersebut? Udin pun menjawab, kalau di antara pelamar, sepertinya tidak ada Pak. Tapi saya punya calon yang sangat cocok dengan kriteria yang Bapak ajukan tersebut. Bagus. Siapa dia? Istri saya Pak. Seorang murid bernama Udin diminta melengkapi formulir pendaftaran sebelum mengikuti lomba cerdas cermat oleh gurunya. Kenapa kamu tidak mengisi tempat dan tanggal lahirmu Udin? Saya tidak tahu kapan saya lahir Pak. Mengapa tidak kamu tanyakan saja pada ibumu? Ibu saya sedang ada pekerjaan di luar kota Pak. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tanyakan kepada ayahmu? Ah Pak Guru ini. Ayah saya jelas tidak tahu, kan bukan ayah saya yang melahirkan saya. Tahun ajaran baru SMP telah tiba. Para siswa baru mulai memperkenalkan dirinya satu persatu di depan kelas. Selain nama dan alamat tinggal, siswa-siswa tersebut juga diminta untuk menyampaikan apa cita-cita dan harapannya. Joko bercerita bahwa dia ingin menjadi seorang pilot agar bisa berkeliling dunia. Setelah itu, seorang perempuan cantik bernama Soimah mulai memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. Nama saya Soimah. Kalau sudah besar, saya ingin menjadi ibu rumah tangga dan memiliki anak yang manis. Ibu guru berkomentar bahwa apa yang dicita-citakan Soimah adalah sesuatu yang sangat mulia. Selanjutnya, tibalah giliran Udin untuk memperkenalkan diri. Dengan penuh semangat, ia pun bersuara lantang dan berkata, saya Udin. Kalau sudah besar nanti, saya akan membantu Soimah mewujudkan cita-citanya. Seorang guru menegur murid bernama Udin karena tampak lesu dan tidak bersemangat. Udin, saya perhatikan kamu terlihat lesu sekali. Kamu mengantuk? Iya Pak. Maaf, semalam saya tidak bisa tidur. Oh, ya sudah, ujianmu ditunda minggu depan. Kenapa ditunda Pak? Jawab Udin sambil kebingungan. Untuk tidur saja kamu tidak bisa, apalagi mengerjakan ujian.